Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa. Kembali kita belajar. Kembali kita meniti anak tangga menuju ke derajat-derajat yang tinggi. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya Allah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan yang dikasih ilmu diangkat derajatnya di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Dan antara satu derajat dengan derajat selanjutnya itu antara langit dan bumi. Bagaimana seorang muslim tidak bersyukur kepada Allah tatkala Allah berikan hidayah kepadanya untuk belajar ilmu agama. Tatkala Allah berikan taufik kepadanya untuk dapat meninggalkan kesibukannya, fokus menuntut ilmu agama. Ini sebuah anugerah yang besar, tapi sebagian kita menganggapnya remeh, menganggapnya tidak penting. Mungkin dia melihat temanya kurang menarik, padahal seharusnya yang dia pikir adalah derajat yang akan dia dapatkan, fadail yang akan dia raih dengan hadir di majelis ilmu. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Bicara suara orang itu ada yang bagus sejak lahir. Enak suaranya. Allah kasih dia pita suara yang lembut ya. Sehingga jangan baca Quran, ngomong aja itu enak. Ini orang-orang yang dikasih kelebihan dengan suara yang bagus. Banyak yang mensalahgunakan suara itu. Itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Ada yang digunakan untuk menyanyikan lantunan-lantunan syaitan. Ada yang digunakan untuk membuat orang-orang terkesima dalam lautan ya jauh dari zikrullah. Maka bagi setiap orang yang Allah kasih suara yang bagus, ingat, yang ngasih suara itu Allah. Seharusnya kau gunakan suara yang indah itu untuk membaca Al-Quran. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adzinallahu li syai'in ya. Di hadis yang ada di halaman 103 yang sudah kita baca, tapi anak ingin menekankan di sini. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu dengan seksama sebagaimana Allah mendengarkan suara merdu seorang nabi yang sedang menyenandungkan Al-Quran. Yataghanna bil Qur'an. Allah mendengarkan. Malaikat-malaikat mendengarkan.
Engkau dikasih suara yang indah, engkau gunakan. Ini karunia dari Allah. Tidak semua orang suaranya bagus. Ada yang fals katanya. Suaranya nggak nyaman. Makanya kadang-kala ada ulama-ulama besar ya, yang ilmunya Masya Allah, tapi Allah tidak berikan kepada dia suara yang bagus. Dia nggak jadi imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena apa? Ya, ada beberapa pertimbangan. Tapi yang jelas suara yang indah itu berpengaruh. Kita akan masuk ke bab bagaimana kita minta kepada orang yang suaranya bagus untuk baca Quran. Suaranya. Bukan bicara ilmunya yang banyak, tapi Allah berikan kelebihan suara. Ada orang yang suaranya biasa-biasa aja, tapi dia berusaha untuk memperindah bacaan dia. Nah, buat teman-teman nih, atau buat anak-anak yang ada di rumah Quran, dan buat para penghafal Al-Quran, ketika engkau membaca, perindah suara. Bukan sekedar setor hafalan. Apalagi kalau engkau sedang sendirian. Engkau sholat malam. Perindah. Nggak ada yang dengar Ustaz. Allah mendengar bacaan. Malaikat-malaikat Allah mendengar. Sehingga perbagus suaramu ketika engkau baca. Jauh dari riya, sanjungan orang. Kenapa? Karena engkau membaca memang untukmu. Bukan seperti orang yang sedang membaca dalam sebuah momentum, dalam sebuah acara. Beda tuh. Ada banyak yang mendengarnya dari manusia. Tapi kita juga diperintahkan untuk memperindah suara kita. Hanya saja banyak orang yang memperindah suaranya di depan manusia. Tapi tatkala antara dia sama Allah, dia biasa-biasa aja. Padahal Allah mendengar. Padahal Nabi SAW mengatakan, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Barakallahu fikum. Baik. Jadi yang suaranya sudah bagus, yang dari lahir Allah berikan suara yang Masya Allah, jangan kau gunakan untuk menyenandungkan lantunan-lantunan setan. Kau gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan bagi yang belum dikasih suara bagus, yang kau berusaha untuk memperindah bacaanmu, paling tidak engkau membaca sesuai dengan kaidah yang sudah dipelajari. Tapi sekarang kita masuk ke bab anjuran meminta orang yang bersuara merdu, yang suaranya enak untuk membacakan Al-Quran. Tafadhal ya. Anjuran meminta orang yang bersuara merdu untuk membacakan Al-Quran. Ketahuilah bahwa banyak kelompok dari para salaf meminta para qori bersuara merdu untuk membaca Al-Quran dan mereka mendengarkan. Hal ini disepakati hukumnya. Ini adalah kebiasaan orang-orang pilihan, para ahli ibadah, serta hamba-hamba Allah yang soleh. Dan ini merupakan kebiasaan yang dicontoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum ya. Kita lihat di sini. Meminta para qari yang bersuara merdu untuk membacakan Al-Quran dan mereka mendengar. Sekarang kita bisa memilih. Ada banyak qari ya di dalam handphone kita, tinggal milih. Tunggu ya, Ana mau lihat bentar. Nih. Ada Syekh Mahmud Al-Husari, Abdul Basit Abdul Samad, Muhammad Siddiq Al-Minshawi,
Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi, Ibrahim Al-Akhdar, Abdul Rashid Sufi, Ali Jabir yang sudah meninggal, Muhammad Ayub yang sudah meninggal ya. Tadi juga Syekh Mahmud Al-Husari, Syekh Abdul Basit, Muhammad Siddiq Al-Malaysia itu pada meninggal semua sudah mereka. Kemudian ada Ahmad Al-Hawashi, Ahmad At-Tarablusi, Ahmad Al-Ajmi, Ahmad bin Najib As-Suwailim, Ahmad Khalil Shahin, Ahmad Diban, Ahmad Amir, Ahmad Isa, Ahmad Muhammad Tahir Sudani, Ahmad Nu'aini, Akram Allahu Akbar. Ya Allah jamaah. Banyak sekali. Artinya kalau dulu harus ada orangnya. Nggak mungkin kita sekarang minta Syekh Ali Al-Hudhaifi membacakan buat kita di Indonesia. Tapi subhanallah, dengan adanya teknologi ini kita bisa mendengarkan bacaan-bacaan itu. Tapi di sini disebutkan bagaimana dahulu para ulama itu kalau ada orang yang bacaannya bagus, yang suaranya merdu, mereka minta orang ini untuk membaca. Yang lainnya mendengarkan. Tapi ingat, kemarin sudah dibahas oleh Al-Imam Nawawi bahwasanya ada banyak orang yang hanya memerdukan suaranya tanpa dia mentadabburi. Mereka hadir menyimak hanya untuk goyang-goyang kepalanya. Hanya untuk mengatakan bagus banget suaranya. Ini suara yang bagus dalam rangka menghiasi Al-Quran. Seharusnya yang dilakukan orang yang mendengar itu adalah mentadabburi ayat-ayat Qur'annya dengan bantuan suara yang merdu ini. Bukan kemudian dia mendengarkan Al-Quran seperti mendengarkan musik. Dia menikmati bacaannya tapi tidak merenungkan artinya. Sehingga berapa banyak orang yang baca Al-Quran dengan suara yang merdu, akhirnya seperti yang Imam Nawawi katakan. Mereka menambahkan huruf, menambahkan harokat. Karena target dia adalah bagaimana orang senang dengan bacaan. Kadang-kala senang, suka sama dia. Kita sedang ingin membuat orang-orang cinta dengan Al-Quran. Itu tujuannya. Dan Nabi SAW menyuruh kita menghiasi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah modal utamanya yang ingin disampaikan kepada orang-orang. Makanya dulu disebutkan di sini bagaimana di antara mereka meminta para qari untuk membaca Al-Quran dan mereka mendengarkan. Ini kebiasaan orang-orang soleh, ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang soleh. Ada yang sampai ketika mendengarkan Al-Quran, dia tenggelam dalam apa yang dia dengar. Dia meneteskan air mata. Ada yang meninggal dunia. Bukan karena suaranya, tapi karena Quran yang dibacakan dengan suara yang merdu. Karena Al-Quran diturunkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Baik, dan ini disebutkan merupakan kebiasaan yang dicontoh dari Rasulullah SAW. Nabi minta. Artinya seorang yang sudah hafal Al-Quran bukan berarti dia tidak mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Dengarkan dia. Mungkin dia merasa suaranya bagus. Iya, engkau perlu mendengarkan dari orang yang suaranya juga bagus. Nggak ada yang lebih bagus suaranya daripada Rasulullah SAW. Tapi beliau mendengarkan dari sahabat yang lain. Untuk apa? Untuk mentadabburi itu Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan, bukan membaca mereka, dibacakan.
Ini berarti ada fadilah mendengarkan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah keimanan mereka. Dan Nabi mendengarkan, dibacakan kepada Nabi SAW. Dan bertambah keimanan beliau. Baik, lanjutkan. Terdapat riwayat sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran padaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku bacakan Al-Quran untukmu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, sungguh aku lebih suka mendengarnya dari orang lain. Maka aku pun Barakallahu fikum. Taib. Bukan lebih suka ya. Mungkin dibuang lebihnya, tapi sungguh aku suka mendengarnya dari orang lain. Nah, lanjutkan. Tafadhali. Afwan Ustaz, barusan kurang kedengeran Ustaz. Taib, dimulai dari dilanjutkan. Jadi sungguh aku lebih suka diganti dengan dibuang lebihnya. Sungguh aku suka mendengarnya dari orang lain. Dicoret. Dari Nah, Sungguh aku suka mendengarnya dari orang lain. Maka aku pun membacakan surah An-Nisa hingga ketika telah sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. An-Nisa surah keempat ayat 41. lanjutkan. Beliau bersabda, cukup, aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata air mata beliau bercucuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik. Ini yang diharapkan dari yang membaca Al-Quran dan dari yang mendengarkan. Kita dapat melihat Abdullah bin Mas'ud membacakan, dia tidak menangis. Rasulullah SAW yang mendengar menangis. Makanya kadangkala imam itu baca ayat ketika sholat. Dia nggak menangis. Tapi makmumnya sebagian menangis. Disinilah yang harus dilakukan seorang hamba terhadap Al-Quran. Yaitu mendengarkan dan mentadabburi. Abdullah bin Mas'ud ketika diminta untuk membaca, dia sempat heran. Dia mengatakan, a'aqra'u alaika wa alaika unzil. Bagaimana aku membacakan kepadamu Al-Quran ini, sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengarnya dari orang lain. Ini Rasulullah SAW. Beliau suka mendengarnya dari orang lain. Bagaimana sejak ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Terus Nabi dengarkan ayat kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-20, ke-30, ke-35, ke-40. Beliau dengarkan. Sampai ayat ke-41, beliau mengatakan cukup. Cukup.
Kenapa Nabi mengatakan cukup? Nabi melihat ada sesuatu yang berat. Itu berbincang tentang Nabi. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Hasbuk. Dilihat, beliau meneteskan air mata. Subhanallah. Di sini kita perlu. Dan kalau kita lihat, seringkali ya, di berbagai momentum, sebuah acara dimulai dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi pembacaan ayat itu kebanyakan ya, mudah-mudahan Anda nggak salah, hanya sekedar pelengkap. Ketika ayat itu dibaca, ya orang kadang-kala ngobrol, kadang-kala dia main handphone. Ini loh dibacakan. Agar engkau mengambil pelajaran dari. Biasanya yang dipanggil yang suaranya bagus. Lalu selesai dia baca Quran, Masya Allah, barakallahu fiik, bagus suara antum. Antum dapat pelajaran apa? Bagaimana kondisi hati antum ketika mendengarkan ayat-ayat itu dibaca? Jangan-jangan ya sekedar suaranya doang yang bagus. Bukan engkau terdampak dalam pernikahan dibacakan ayat-ayat nikah. Berulang kali dibacakan. Tapi tidak berdampak apa-apa. Bagaimana engkau berpikir bisa mentadabburinya. Mau gak mau harus tahu artinya. Baik, dilanjutkan. Tafadhali. Darimi dan lainnya meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sanad-sanad mereka bahwa ia pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ingatkan kami pada Rabb kami. Maka ia pun membaca Al-Quran di sisinya. Athar mengenai hal ini pun banyak. Barakallahu fiik ya. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab ketika berkumpul dengan para sahabatnya, dia meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa al-Asy'ari? Yang Nabi mengatakan kepadanya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah dikasih suara yang merdu, yang bagus, yang Allah berikan kepada keluarga Daud, kepada Nabi Daud. Gak semua sahabat suaranya merdu. Maka yang dipilih adalah yang suaranya merdu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka dengan Allah. Dan Al-Quran adalah zikir, peringatan. Maka Abu Musa membacanya dan yang lain mendengar. Jadi dibacakannya ayat-ayat Quran itu dalam rangka memberikan peringatan buat kita. Agar kita ingat sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun tatkala mendengar orang yang suaranya merdu membaca Al-Quran, maka engkau simak dengan baik. Sekali lagi bukan hanya sekedar cari berkahnya Al-Quran. Karena kalau majelis ilmu nggak dibacakan Al-Quran, nggak ada ayat-ayat Al-Quran, nggak disebut nama Allah, itu majelis yang ya nggak baik lah.
engkau mendengarkan Al-Quran, engkau mendatangkan orang untuk membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu agar kita ingat sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Dari banyak orang atar mengenai hal ini pun banyak. Sungguh banyak orang salih yang wafat karena bacaan Al-Quran. Orang yang diminta untuk membacakannya. Wallahu a'lam. Baik, di sini mungkin sungguh banyak ya. Di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya waqad mata, dan telah meninggal jamaat, beberapa jamaah, beberapa kelompok dari orang-orang soleh karena bacaan Al-Quran orang yang diminta untuk membacakan. Ini mereka benar-benar mentadabburi apa yang dibacakan. Karena Al-Quran tatkala dibacakan dapat menimbulkan besarnya harapan atau rasa takut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang jelas kita dianjurkan untuk meminta kepada orang-orang yang suaranya merdu agar dia membacakan Al-Quran dalam rangka memperingati mereka. Agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pilih ayat-ayat kalau mau dibaca kepada orang, ayat-ayat yang memperingatkan mereka. Mengingatkan kepada Allah, kepada kebesaran Allah, dihancurkannya kaum-kaum yang durhaka. Ayat-ayat yang mengenalkan mereka akan hukum-hukum Allah. Kalau melanggar akan dihukum ini dan itu sehingga mereka semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Para ulama biasa membuka dan menutup majelis yang mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan ayat Al-Quran dan yang mudah dari qari yang bersuara bagus. Nah, di sini disebutkan dulu majelis hadis ya, sebelum mereka membacakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Imam Nawawi menyebutkan mereka membuka majelis hadis itu dengan membaca Al-Quran. Ya, beberapa ayat dari siapa? Dari orang yang suaranya merdu. Fulan baca. Bukan yang ngajar yang baca. Karena boleh jadi tadi yang ngajar ini suaranya tidak merdu. Karena bicara suara ini juga anugerah pemberian Allah Azza wa Jalla. Mereka membuka majelis dengan Al-Quran ya. Dan menutup majelis itu sebelum mereka pisah. Udah selesai nih ngaji. Mereka bacakan ayat Al-Quran lagi buat mereka. Barakallahu fiik. Nah. Sebaiknya para qari di tempat-tempat tersebut membacakan Al-Quran yang sesuai dan berkaitan dengan majelis tersebut. Hendaknya ayat yang dibaca adalah ayat-ayat yang berisi ketakutan dan harapan, nasihat-nasihat, zuhud dunia, harapan terhadap akhirat, peringatan akan akhirat, pendek angan-angan, dan akhlak mulia. Masya Allah. Ya, ketika antum diminta untuk baca, para penghafal Al-Quran yang suaranya merdu ya, kita lihat ya, anak-anak yang di rumah Quran ini suaranya beda-beda. Ada suaranya yang halus, ada yang serak-serak basah, ada yang suaranya lantang, ada yang suaranya kecil. Yang jelas kita diperintahkan untuk menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Dan tatkala engkau diminta untuk baca, maka pilihlah ayat-ayat yang berkaitan dengan kondisi majelis tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan dan bacaannya hendaklah berkaitan dengan ayat-ayat roja. Ayat-ayat khauf.
pelajaran-pelajaran zuhud tentang dunia. Bacakan bagaimana Qarun yang dibenamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang ketika mendengarkan bacaan itu semakin berambisi untuk akhiratnya. Dan mempersiapkan diri untuk hal itu. Dia nggak berangan-angan yang panjang ya. Di majlis-majlis pernikahan. Kadang-kadang kan ada dibacakan ayat Quran. Itu bagaimana yang hadir di sana itu zuhud. Kadang-kadang tempatnya mewah dan itu. Bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kita seharusnya zuhud. Kemudian jangan memiliki angan-angan yang panjang. Lalu bicara akhlak yang mulia, bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak umpamanya. Sehingga orang itu tanpa ada ceramah, tanpa ada mau'idhah, itu sejatinya Al-Quran ini mau'idhatun min rabbikum. Cukup yang dibacakan itu. Namun yang jadi masalah banyak di antara orang yang hadir nggak paham. Tidak mengerti dengan makna dan kandungan dari apa yang dibaca. Sehingga dia setelah mendengar Al-Quran, ya biasa-biasa aja. Nggak jadi lebih takut, nggak jadi lebih berharap. Biasa-biasa aja. Maka di sini dianjurkan kita untuk memahami apa yang dibaca. Paling tidak surat-surat pendek yang kita hafal, kita tahu sama makna dan artinya. Ketika kita sholat Isya, mendengarkan imam membaca umpamanya Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kita kebayang tuh kiamat. Baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kebayang gimana kalau bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Sehingga bertambah keimanan itu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang menarik ya. Ini berkaitan dengan adab orang yang baca Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran ini kan dibagi-bagi per halaman. Ada rubu, ada hizib ya, ada ahzab. Kemudian ada rubu, ada nanti nis umpamanya. Bagaimana sih adab kita membaca Al-Quran? Adab kita ketika kita menjadi imam umpamanya. Adab kita ketika diminta untuk membacakan Al-Quran. Mulainya dari mana, berhentinya di mana. Ada yang kadang-kala ya mulainya tentunya dari halaman. Boleh jadi nggak pas. Karena di awal halaman itu berkaitan dengan halaman sebelumnya. Nah ini dibahas nih. Ya, dengan judul anjuran memulai qiraah dari awal tema. Nah, kalau kita melihat Quran terjemahan, coba lihat Quran terjemahan yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahad ya, yang warnanya coklat. Ada. Yang warnanya coklat enggak? Yang warnanya coklat yang kecil. Dapat? Masa nggak ada? Oke. Kayaknya ada di meja sana mungkin. Coba dihidupin lampunya. Tunggu sebentar aja, Ma. Ana juga akan kirim ke... Ada yang warna coklat itu. Gak ada. Coba yang besar ini. Kita lihat di beberapa terjemahan Quran itu ada temanya. Ada yang berbicara umpamanya di surat Al-Hajj ya. Bukan yang warnanya coklat, terjemahan ya. Terjemahan Arab Saudi yang warnanya coklat yang biasa Anda baca. Masya Allah. Tapi ala kulli hal.
Iya, ada pembahasan di halaman itu biasanya kedahsyatan hari kiamat. Kemudian proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tugas Rasul adalah memberi peringatan. Kayaknya kurang. Tapi ala kulli hal. Kalau antum melihat terjemahan yang dicetak di kota Madinah, itu ada yang penjelasannya per tema. Sehingga ketika engkau membaca, ya dari awal tema itu jangan berhenti di tengah-tengah umpamanya. Sehingga orang yang mendengar gak paham kok cuma sampai ayat ini. Ntar lagi kita akan kasih contoh-contoh sebenarnya. Coba kita baca. Anjuran memulai qiraah dari awal tema. Seorang qari yang membaca dari pertengahan surah yang pertama atau berhenti tidak di akhir surah. Hendaklah ia juga berhenti di akhir rangkaian ayat tersebut. Seorang qari tidak harus terikat bergantung pada a'asyari dan ajizat, karena a'asyair dan ajizat. A'syar ya. A'syar baca. Saya tunggu. A'asya dan ajizat terkadang di pertengahan tema. Contohnya seperti juz yang diawali dengan firman Allah Ta'ala. Wal muhsanatu minan nisa. Diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Barakallahu fiik. Baik. Di sini dilihat kalau kita baca Quran itu kan ada hizib, ada rubu' hizib ya. Ada a'syar. Jadi satu juz dibagi menjadi 10 ya. Jadi 1/10 ya. Ada yang per juz. Bacanya mungkin dari awal juz. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi. Seorang qari yang membaca dari pertengahan surat yang pertama. Seorang qari yang membaca dari pertengahan surat. Awwaqafa ala ghairi akhiriha. Iya, seorang qari yang membaca dari pertengahan surat. Atau dia berhenti tidak di akhir surat. Kalau kita baca satu surat full, insya Allah aman. Tapi kalau kita baca sampai pertengahan, atau kita mau berhenti sebelum akhir surat, maka disebutkan di sini, hendaklah dia membaca dari awal. Di sini disebutkan apa? Tunggu. Iya kayaknya ada yang kurang terjemahannya. Seharusnya seorang qari yang membaca dari pertengahan surat. Tidak perlu yang pertama ini. Tidak perlu. Atau berhenti tidak di akhir surat. Hendaklah dia memulai. Iya bukan berhenti. Hendaklah dia memulai dari awal tema atau awal pembicaraan yang berhubungan sebagian dengan bagian lainnya. Ya seperti itu. Kemudian seorang qari tidak harus terikat tergantung pada a'syar, bukan a'syar. A'syar ya diganti a'syar atau ajza. Terkadang di pertengahan tema. Nah. Kal juz alladhi fi qawli ta'ala. Iya.
Baik. Jamaah rahimakumullah. Jadi ingat ketika kita membaca Al-Quran atau berhenti di pertengahan dari surat, maka ketika hendak memulai, mulailah dari ayat yang memang berkaitan, berhubungan. Ini akan dikasih contoh bentar lagi. Dan ini berkaitan dengan memahami maknanya. Sebagian kita nggak paham. Sehingga dia mulai semau dia, berhenti semau dia. Padahal sebenarnya yang dia baca ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Contoh yang disebutkan, wal muhsanatu minan nisa. Kalau kita lihat, wal muhsanatu minan nisa, ini berkaitan dengan apa? Artinya kan diharam, kalau kita membaca terjemahannya, bagus sih terjemahannya. Di dalam kurung disebutkan, diharamkan juga kamu menikahi. Tapi di bahasa Arab nggak ada itu. Ini pembicaraan berkaitan dengan sebelumnya. Dengan ayat yang nomor 23 Allah mengatakan hurrimat alaikum. Diharamkan bagi kalian ibunda-ibunda kalian. Terus di ayat 24 wal muhsanat. Dan perempuan-perempuan yang bersuami. Jadi kalau di terjemahannya mungkin bisa difahami ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran tahu-tahu baca wal muhsanatu minan nisa. Yang kalau arti letter lucknya dan wanita-wanita yang bersuami. Apa ini? Bicara tentang apa ini? Oh ternyata bicara tentang mahram. Yang penjelasannya ada di ayat sebelumnya. Baik. Kemudian. Lanjutkan. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Yusuf surat ke-12 ayat 53. Baik, ini siapa? Cerita tentang apa ini? Kok tahu-tahu aku tidak menyatakan wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ternyata ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Berkaitan dengan qalam ra'atul aziz. Tentang ucapan Zulai istrinya Al-Aziz, Aziz Mesir. Tempat Nabi Yusuf dirawat di sana, dibesarkan di sana. Wanita yang sempat godain Nabi Yusuf. Ini ucapan dia, wa ma ubarri'u nafsi. Kalau kita berhenti, ini kan awal halaman kan. Kan sebagian kita kalau menghafal itu ada yang per halaman. Maka hendaklah yang menghafal per halaman ini ngelihat maknanya. Ini berkaitan nggak dengan halaman? Oh ternyata berkaitan. Dengan ucapan istrinya Imra'atul Aziz. Maka kok bisa ketika baca ini, ketika mau memulai baca menghafal wa ma ubari'u nafsi, mulai dengan yang sebelumnya. Mamanya qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Terus nyambung. Wa ma ubarri'u nafsi. Sebagian anak-anak itu menghafalnya kan enggak. Pokoknya dia per halaman. Nyambung enggak nyambung dia tidak berkaitan dengan artinya. Tapi paling tidak kita bisa memberikan arahan. Kok kalau mau baca ini, jangan ketika jadi imam ya. Kan kadang-kadang orang kalau biasa menghafal per halaman, ya udah dia awal halaman dia baca. Ini masalahnya surat yang memiliki banyak halaman. Yang sebagian temanya itu berhubungan. Sehingga seharusnya membacanya sesuai dengan maknanya. Karena Al-Quran diturunkan sebagai hidayah. Baik, dilanjutkan. Fama kana jawab qaumi. Jawaban kaumnya tidak lain. An-Naml surah 27 ayat 56. Baik, kita lihat nih surat An-Naml ya. Ini di awal halaman.
di awal halaman, bahkan di awal juz 20. Kadang-kala orang, dia jadi imam, sholat taraweh. Di malam 20, dia membaca juz 20. Cuma yang jadi masalah kalau membacanya, fama kana jawaba qaumih, yang artinya jawaban kaumnya tidak lain. Ini cerita kaumnya siapa? Kaumnya siapa ini? Ternyata sebelumnya ceritanya Nabi Lut. Seharusnya kalau mau baca awal juz ini, dia membaca waluton. Nah, idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Terus fama kana jawaba qaumih. Ini berkaitan dengan hal itu. Ini awal juz. Makanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, kita jangan terpaku dengan pembagian ajza, pembagian a'syar, pembagian ahzab yang ada. Itu membantu. Tapi kalau kita membaca, maka tolong disesuaikan dengan temanya. Baik. Lanjutkan contoh di Al-Ahzab 31. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Ahzab surat 33 ayat 31. Baik, kita lihat nih. Ini di juz 22. Perpindahan dari juz 21 ke juz 22. Kalau kita bawa terjemahannya masih paham. Karena terjemahannya kita lihat dalam kurung ya. Seharusnya ini berkaitan dengan istri-istri Nabi. Ya, kalau kita lihat di ayat 30-nya. Ya nisa'an nabi. Coba ditampakkan di situ. Ya nisa'an nabi. Man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzaba dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya coba kita lihat artinya. Hai istri-istri Nabi. Ini panggilan buat istri-istri Nabi. Di ayat selanjutnya di juz yang pertama, wa may yaqnut minkunna, dan barang siapa di antara kamu sekalian, dalam kurung istri-istri Nabi, di terjemahannya mungkin kita paham. Tapi kalau tahu-tahu imam baca wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi, ini padahal dibaca besok harinya ya. Ayat ini berkaitan. Kan di malam 21 dia baca juz 21. Lengkap selesai. Besoknya dilanjutkan wa may yaqnut minkunna. Nggak bagus ini seperti itu. Maka seharusnya ketika engkau jadi imam, engkau baca bersambung aja sudah. Jangan berhenti di ayat 30. Berhentilah di ayat 31. Walaupun itu juz yang ke-22. Sehingga besok mulainya ya nisa'an nabi di ayat 32. Ini penting bagi para pengajar ya. Bagi para pengajar, bagi para ustadzah untuk menekankan kepada murid-muridnya. Karena sekali lagi banyak di antara mereka ketika lulus ya udah pokoknya baca dari awal surat, awal halaman atau awal juz. Padahal ternyata awal juz itu berkaitan dengan juz yang sebelumnya. Yang kalau dia baca akan membuat yang mendengar gak paham. Apalagi pisahnya itu semalam ya, 24 jam bisa dianggap seperti itu. Baik, contoh lainnya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di. Setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Yasin surat 36 ayat 28. Kita lihat ini juga. Juz 22 ke 23. Ini cerita tentang Sahib Yasin, tentang seorang ya
Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki dari ujung kota ya. Kemudian dia berdoa, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Lalu wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi. Di ayat 28. Naam. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya min ba'dihi. Sesudah dia meninggal. Yang artinya kita lihat suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Ini siapa yang meninggal? Kalau orang membaca ini langsung baca juz 23 wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi. Yakni setelah dia meninggal, ini siapa yang meninggal, ini siapa gitu. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Maka hendaklah kita, ini Masya Allah, Imam Nawawi benar-benar mengingatkan ya. Karena banyak terjadi orang karena dia hafalnya juz. Besok baca juz 23. Ya siap. Baca juz 23. Wa ma anzalna ala qaum. Betul dia baca dari juz 23. Tapi ayat ini berkaitan dengan sebelumnya. Dan yang membaca juz 22 juga kalau dia mau berhenti, berhentilah setelah ceritanya selesai. Dan ini membutuhkan pemahaman. Tinggal para ustadzah, para guru ngasih contoh. Oh ayat ini, juz ini kalau mau berhenti di ayat ini. Juz ini kalau mau mulai dari ayat sebelumnya. Kalau mau mulai dari awal juz. Supaya dia baca memang dari awal juz. Jadi mulai dari ayat yang sebelumnya. Seperti yang tadi kita bacakan. Baik. Dilanjutkan. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Fussilat surat ke-41 ayat 47. Coba kita lihat ya. Ini banyak sekali imam baca dari ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kenapa? Ya karena ini kan juz 25 Ustaz. Ana mau baca juz 25. Dan anak-anak biasanya memang ketika menghafal, ya menghafal per juz umpamanya dia seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi kalau mau dibaca, ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Sehingga bacalah ayat yang sebelumnya. Umpamanya di sini. Iya. Man amila sholihat. Baca ayat sebelumnya coba. Ditampilkan surat Fussilat ini. Ayat 46 apa? Man amila sholihan fali nafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ya. Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Lalu, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Artinya apa coba? Kepadanya lah. Kepadanya ini siapa? Di ayat sebelumnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Itu. Jadi haknya ini, domirnya kembali kepada Allah maksudnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid ini. Kalau ternyata dia membaca ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya ilmu tentang hari kiamat dikembalikan. Kepadanya siapa? Kepada Nabi atau kepada siapa? Padahal udah dijelaskan kepadanya itu kepada Allah. Maka ana sering mendengarkan imam membaca ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Karena dia baca juz yang ke-25. Tolong kalau yang membaca ini dimulai dengan ayat sebelumnya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Baik, kemudian lanjutkan. Di Al-Jathiyah ayat 33. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 33. Tunggu. Nah. Al-Jathiyah bentar. Wabada
Taib. Kita lihat ini perpindahan dari juz 25 ke juz 26. Disebutkan di sini wabadalahum, yang artinya nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Siapa mereka ini? Mereka itu siapa? Mereka itu ada di ayat sebelumnya. Coba kita lihat sebelumnya. Wa idza qila inna wa'dallahi haq was sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas sa'a inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqin. Artinya coba kita lihat. Dan apabila dikatakan kepadamu sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kalian ini ya, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali lagi tidak meyakininya. Lanjut di ayat juz yang ke-26 ini, wabadalahum, dan nyatalah bagi mereka. Maka nggak pas kalau baca juz ke-26 ini mulai dari sini. Ya kalau bicara ana mau baca dari juz 26, betul memang. Tapi ini ayat berkaitan dengan sebelumnya. Maka mulailah dengan ayat 32. Baik, kemudian di Az-Zariyat. Lanjutkan. Qala fama khutbukum ayyuhal mursalun. Ya Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Az-Zariyat surat ke-51 ayat 31. Baik, ini juz 26 ke juz 27. Jadi kalau baca, nah di sini diterjemahkannya ada kan? Diterjemahannya ada. Dia Ibrahim. Tapi kalau kita baca bahasa Arabnya yang di Qur'annya, nggak ada. Qala. Dia berkata. Fama, nggak ada Ibrahim. Coba lihat di ayatnya, nggak ada Ibrahim. Ini terjemahan, makanya terjemahan itu tafsir. Dia nggak bisa menerjemahkan letterlock. Karena kalau orang baca fama khutbukum ayyuhal mursalun, dia berkata apa urusanmu yang penting wahai para utusan. Di ayat sebelumnya disebutkan ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim yang kedatangan malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim berkata ini. Maka kalau membaca ini boleh jadi dimulai dari hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Terus terakhir qala fama khutbukum ayyuhal mursalun. Dan kita ini kalau jadi imam ya, ini buat teman-teman yang jadi imam. Yang kadangkala dia memang sudah ditarget. Tiap malam 1 juz. Baik. Kemudian kau berpikir, Ustaz kalau anak baca di ayat sebelumnya yang cerita tentang Nabi Ibrahim. Kan akhirnya lebih panjang. Naam. Engkau membaca Al-Quran bukan mengejar target untuk hatam saja. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang jadi makmum di belakangmu ketika dia mendengar qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ini siapa yang berkata? Ini cerita apa? Quran diturunkan untuk menjadi zikir, mau'izah. Jadi bukan sekedar ngejar target hatam. Taib, ini yang di juz 26 ke 27. Taib, lanjutkan. Ini yang di Al-Baqarah. Tafadhali. Begitu pula awal-awal hizb seperti wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Al-Baqarah surat kedua ayat 203. Baik, ini berkaitan dengan awal-awal hizib. Kita lihat ini di hizib ini mulainya wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ketika orang baca, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Ini cerita tentang apa? Lalu kita bicara faman ta'ajjala fi yaumin fala isma alaih. Ini cerita tentang haji. Jadi seharusnya kalau membaca malahan sampai sini. Jadi kalau mau menyelesaikan hizib itu selesaikan sampai wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Karena berkaitan dengan ceritanya, berkaitan dengan hizib yang sebelumnya. Taib. Lanjutkan. Yang di Ali Imran.
Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Al-Imran surat ketiga ayat 15. Baik, kita lihat hizib itu berhenti di ayat sebelumnya. Ketika mulai hizib ini, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Artinya, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Yang demikian itu apa? Apa yang demikian itu? Di ayat sebelumnya. Zuyina linas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah. Kemudian ini zuyina linas, ini cerita tentang dicintakan kepada dunia, kepada manusia ya. Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya coba dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginin, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, ini surga. Terus qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Artinya apa? Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Ini berkaitan dengan hizib sebelumnya. Kalau kita ketika menghafal mulai dari hizib ya, ada yang menghafal atau membaca mulai dari awal hizib. Ternyata ada awal-awal hizib yang berkaitan dengan hizib sebelumnya. Sehingga kalau orang membaca qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, yang lebih baik dari itu apa maksudnya? Baik. Tafadhol dilanjutkan. Hendaknya tidak mengawali dari awal-awal A'asyar Al-Juz'a ataupun hizib yang seperti ini karena ayat-ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Janganlah tertipu dengan banyaknya qari yang mengerjakannya. Ya, ini penting ini. Kenapa penting? Karena kita terbiasa mendengar imam baca. Kita sholat di masjid ini, imamnya kayak gitu, Ustaz. Masjid ini imamnya kayak gitu. Iya betul, karena mereka memang memulai dari awal juz. Dia pikir dari sejak dia belajar di rumah Quran, di ma'had tahfidz, udah kayak gitu. Mau tidak mau akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang kalau sudah biasa dianggap lumrah dan wajar. Kita pun mengikutinya. Karena kita berpandang ini orang hafid Quran loh Ustaz. Ini Masya Allah, qari ini orang. Tapi terkadang dia itu nggak faham dengan makna yang dia baca. Dia hanya faham ini awal juz. Tab lanjut. Yang tidak memperhatikan adab-adab ini dan tidak memikirkan makna-maknanya. Hendaklah ia mempraktikkan apa yang diriwayatkan Al-Hakim Abu Abdillah dari As-Syajid Al-Jalil, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ia berkata, jangan engkau meninggalkan jalan petunjuk karena sedikit pengikutnya, dan jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang binasa dari pengikut petunjuk. Barakallahu fiik ya. Kita lihat di sini ya. Bagaimana Al-Imam Nawawi perhatian banget dengan bab ini. Kesalahan itu terjadi disebabkan apa? Karena tidak memikirkan makna-maknanya. Dia hanya fokus dengan apa yang dia baca. Dia hanya fokus menyelesaikan target bacaannya. Emangnya Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Nah, banyak korek ya kayak kita di Indonesia. Banyak korek yang bacaannya bagus, yang anak-anak hafal Quran. Tapi mereka gak paham dengan artinya. Dia hanya membaca huruf-hurufnya. Ketika orang yang paham, yang ngerti, dia akan tahu ini gak benar ini baca lewat. Tapi buat orang yang gak paham, ya enak-enak aja. Buat makmum yang tahu-tahu dengar imamnya mulai di awal juz ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Dia pikir Allahu Akbar, bacaannya bagus. Ilaihi kemana ilaihi?
Jadi Al-Imam Nawawi benar-benar mengingatkan bahwa banyaknya orang yang melakukan kesalahan ini jangan akhirnya membuat kita mengikuti mereka. Beliau mengingatkan dengan ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau mengatakan, ya, la tastauhish turqal huda liqillati ahliha. Jangan engkau meninggalkan jalan petunjuk ya. Mungkin tastauhish ini bukan meninggalkan, tapi mengandung makna meninggalkan. Tastauhish ini jangan merasa kesepian engkau. Merasakan kesepian karena loh orang yang kayak aku kok gak banyak. Orang kan berpikir kalau dia banyak orang jadi enak, tenang dia. Tapi kalau engkau sendirian, loh Ustaz, orang kayak anak gak banyak Ustaz. Kebanyakan imam membaca langsung ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Gak baca dari ayat sebelumnya. Anak kalau baca dari ayat sebelumnya, dilihat aneh sama orang-orang. Ini gimana orang ini? Membaca awal hizib ya, karena dia mungkin tiap rokaat kan bagaimana sekali sholat tarawih satu malam itu satu juz, dia mulai dari hizib umpamanya yang di surat Ali Imran tadi yang mengatakan qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Orang semua mulai dari sana Ustaz. Kalau Anda mulai dari zuyyina linas hubbus syahawat, orang akan berpikir lagi, loh ini kepanjangan. Ini kan ayat sebelumnya udah dibaca. Kalau dibaca lagi sama dia. Atau kalau mau baca seharusnya dari sana disambung. Sampai nggak harus di akhir hizib. Nggak harus terikat dengan itu. Maka disebutkan la tastauhish. Jangan merasa kesepian dengan jalan-jalan petunjuk karena sedikit pengikutnya. Dan jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang binasa. Nah, wala taghtaranna bikathratil halikin wala yadhurruka qillatus salikin. Ya ada tambahannya di sini. Ditambahin ya. Karena sedikit pengikutnya atau udah cukup itu. Bentar. Enggak ada tambahannya di sini. Jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa dari pengikut petunjuk. Wala yadurruka qillatus salikin. Ditambahin. Dan tidak membahayakanmu. Dan tidak membahayakanmu sedikitnya orang-orang yang meniti jalan kebenaran. Yang meniti jalan kebenaran. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Ada perkataan ulama yang semakna. Membaca satu surah pendek dengan sempurna lebih utama daripada membaca beberapa ayat dari sebuah surah yang panjang. Nah, baik. Bentar. Karena terkadang seseorang tidak paham pada sebagian ayat saja. Iya. Ini ada ucapan Ibn Abu Dawud dengan sanadnya pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Hudzail at-tabi'il ma'ruf, seorang tabi'in yang ia berkata, kanu yakrahuna an yaqra ba'dal ayat wa yatruku ba'daha. Tidak suka membaca sebagian ayat saja dari sebuah surat. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang nggak paham ya, yang nggak paham dengan makna apa yang dia baca. Lebih utama bagi dia sebenarnya untuk membaca satu surat full. Lebih baik engkau membaca, engkau membaca satu halaman, engkau baca wal fajri walayalin asyar sampai selesai. Apalagi kita tahu di surat Isya umpamanya, kan banyak tapi yang surat maghrib, Isya, subuh itu ambil potongan-potongan ayat dari surat Al-Baqarah, dari surat Yusuf, dari surat Naml umpamanya. Dia ambil tuh. Karena mungkin maknanya bagus untuk mengingatkan orang. Gak masalah, asalkan tadi tidak terpotong temanya. Kalau engkau gak paham, gak ngerti, lebih baik engkau membaca satu surat full.
yang ada di juz amma, yang ada di juz tabarok, selamat. Kenapa? Udah ceritanya selesai. Ceritanya full, insya Allah lengkap ceritanya. Itu lebih utama daripada engkau membaca tadi dari pertengahan surat dan engkau tidak menyelesaikannya karena engkau memang hanya mau mengambil satu halaman atau mengambil setengah halaman. Itu harus dengan memperhatikan maknanya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji ya. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan kondisi-kondisi yang dimakruhkan kita membaca Al-Quran di dalamnya. Baik, tafadhol kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Ustadz, wa jazakallahu khairan atas materinya. Insya Allah selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama dari salah satu santri Rumah Quran, Ustadz. Tafadholi, na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menghadapi seorang saudara yang ketika meminjam barang ya Ustadz, tidak mau kembali Ustadz, malah marah Ustadz. Nah. Misalnya kan kita minta tolong ke orang tua kita, minta tolong, minta idol, malah menyebabkan pertengkaran antara orang tua dengan orang tua Ustadz. Jadi yang minjem barang ini tidak mau mengembalikan. Tidak mau ngembaliin, merasa barang itu udah punya dia gitu loh Ustadz. Atau masih dipakai barangnya? Masih dipakai. Oke, tapi dia mau ngembalikan tapi mungkin belum mau dikembalikan sekarang gitu. Nggak tahu Ustadz. Soalnya kalau diminta tuh kayak marah gitu loh Ustadz. Oke, siap. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya jamaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena kadangkala banyak barang yang dipinjam memang nggak balik. Buku, ada orang pinjam buku, nggak balik. Pinjam pulpen, nggak balik. Pinjam ini, pinjam. Kalau antara tetangga nanti ya. Ketika orang sudah berumah tangga, ada pinjam panci, pinjam sendok, pinjam apa. Kadang-kadang nggak balik. Dan kita sebagai seorang muslim, ya hendak jadi muslim yang kafah. Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat Al-Ma'un. Di akhirnya, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Orang yang celaka sholatnya adalah orang yang yamna al-ma'un. Mereka itu ya menghalangi untuk meminjamkan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat buat orang. Dan dia nggak kurangan apa-apa sebenarnya. Kalau kita bicara panci ya kan cuma dipakai nanti dibalikin. Jadi kita berusaha untuk baik sama orang dengan meminjamkan sesuatu. Mereka pinjam selang buat nyiram halaman kayak. Atau pinjam motor mau beli sesuatu. Seorang muslim yang baik berusaha untuk peduli dengan saudaranya dan tidak pelit. Apalagi dengan sesuatu yang sebenarnya bakal dibalikin. Tapi kondisinya seperti yang ditanyakan sama Khawlah tadi. Hafizahullah. Berkaitan dengan ini orang yang pinjam gak mau mengembalikan. Masih dipakai ini dan itu. Nah ini bicara pemahaman. Ada orang yang meminjam kemudian merasa memiliki. Karena udah keenakan ya dengan barang tersebut mungkin dia merasa memiliki. Ya itu gak benar. Tapi apa sikap kita sekarang? Sikap kita melihat. Kalau barang itu kita butuhkan untuk kita pakai sekarang, ya kita minta. Tapi kalau ternyata sebenarnya yang meminjamkan bukan kita. Jadi ada barang kadangkala bukan kita minjemin. Yang minjemin ini orang tua kita, itu barang milik kita, ada di rumah umpamanya, kemudian ada tetangga atau ada sudah pinjam, orang tua kita yang meminjamkan. Ketika orang tua kita meminjamkan, kemudian dipakai oleh mereka, orang tua kita kan saudara umpamanya sama sepupu kita tuh. Ibu sama ibu ini saudara. Kalau kita melihat ternyata menyebabkan pertengkaran, pertikaian, maka kita yang sabar. Ya udahlah insya Allah setiap hari dia pinjam aku dapat pahala. Juga aku mungkin tidak terlalu butuh dengan hal itu. Jadi terkadang menyelamatkan persaudaraan, menyelamatkan al-qurba, kekerabatan, itu lebih utama
daripada kita mendapatkan barang yang kita dapatkan, yang kita milikin sebenarnya, kemudian membuat keributan. Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi ini menjadi kaidah kita dalam bermuamalah dengan manusia. Nanti ini santriwati semua, dia akan bermuamalah dengan orang. Sekarang lah di rumah Quran, dia bermuamalah dengan banyak orang. Gak semua orang cocok sama kita. Ada orang-orang yang mungkin menyakitin kita. Bagaimana cara menghadapi dia? Sabar, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Apa kata Allah? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia itu dapat berubah menjadi persahabatan yang hangat sekali. Hanya saja ini butuh kesabaran. Maka kata Allah, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Gak bisa kayak gini kecuali orang yang sabar. Dan orang sabar ini bersama Allah Azza wa Jalla. Innallaha ma'as sabirin. Maka bagaimana sekarang kita ya nahan diri. Kita tahu itu hak kita, itu milik kita. Tapi udahlah, insya Allah aku dapat pahalanya. Kenapa aku bakhil dengan sesuatu yang mudah-mudahan Allah kasih ganti buat aku yang lebih baik dari itu. Jadi selalu kita melihat kepada sisi positifnya. Terkadang kita berkorban sesuatu untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar sekali. Nabi SAW mengatakan, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin rizkinya dilancarkan, dilapangkan. Umurnya diberkahin, ditambahin, dipanjangkan umurnya. Maka dia sambung rahimnya. Di antara bentuk menyambung rahim itu, kita sabar menghadapi keluarga, kerabat yang tadi disebutkan. Mungkin ya kurang, yang mungkin kurang paham, kurang mengerti, atau memang mereka sedang menginginkan hal itu. Jadi perlu kita bersabar. Barakallahu fiik. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan yang masuk di chatroom Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya terkait hukumnya wanita membaca Al-Quran yang bersuara merdu di depan ikhwan atau di acara tertentu. Syukron, jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Jadi berkaitan dengan seorang santriwati yang menyetorkan hafalannya kepada seorang ustadz, kepada seorang guru laki-laki. Maka hendaklah dia membaca dengan suara yang tidak menggoda. Ya udah baca biasa aja. Karena perempuan ini kasih suara yang indah ya, yang halus ya, yang terkadang membuat seorang yang ada penyakit di hatinya berpikir yang tidak-tidak. Jadi hendaklah kalau dia mau baca dengan suara merdu ya di depan. Memang suara perempuan bukan aurat. Tapi wanita ketika berbicara dengan laki-laki ada aturannya. Aturannya apa? Fala takhdha'na bil qaul. Jangan dilembut-lembutkan. Makanya kalau kita lihat wanita-wanita yang jadi penyanyi, jadi apa, mereka berusaha untuk membuat orang-orang itu jadi seneng sama bacaan dia atau sama lagu-lagu dia. Seorang muslimah ketika membaca Al-Quran tujuannya adalah mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai dia membacakan dengan suara yang merdu-merdu di hadapan laki-laki yang menyebabkan mereka akhirnya tergoda. Udah baca dengan tajwid yang benar, dengan suara yang tegas. Tapi ketika engkau membaca di hadapan perempuan semua atau engkau membaca sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, bacalah dengan suara yang merdu, yang enak ya. Yang seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, suara yang membuat orang jadi menangis, membuat orang jadi sedih ya, membuat orang jadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung pada Ustadz. Bisa resen terlebih dahulu. Karena tidak ada, mungkin pertanyaan dari yang masuk di chat room Zoom. Oh iya, kepada Bapak
Syahrul, Ya Allah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal, ahlan wa sahlan. Bagaimana cara bertobat dari dosa yang tidak pernah memakan makanan yang haram? Tapi sekarang kita tidak tahu siapa makanan yang kita makan, Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Makanan yang Jazakallah. haram maksudnya makanan milik orang lain. Iya, tapi kita tidak tahu siapa yang punya, Ustaz. Kita lupa dengan yang punya Iya, atau kita Makanan waktu yang makan itu berbeda. memang nggak tahu punya siapa itu. iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Disebutkan dalam sebuah hadis, daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram itu, neraka yang lebih pantas buat dia. Allah mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Tapi kadang-kala kita khilaf, kita salah ya. Terkadang kita dulu ya menganggap dosa itu remeh. Kita makan di warung nggak bayar ya. Kadang-kala kita makan milik teman kita ambil ya. Dari tasnya atau dari tempat dia. Padahal dia nggak ridho dengan hal itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita nggak tahu dan kita mau cari tahu juga nggak bisa. Atau sudah terputus hubungan. Atau boleh jadi orang itu sudah nggak ada. Dulu kita makan di warung sekolah. Yang sekolahnya juga udah tutup. Yang warungnya juga nggak tahu kemana, dia perantau yang pulang kampung umpamanya. Maka setelah engkau berusaha untuk mencari tahu. Kalau mungkin ketika engkau SMP atau di pondok ya, atau SMA atau kuliah, engkau biasanya punya grup. Dari grup itu mungkin engkau bisa cari tahu. Siapa yang dulu pernah punya ini yang aku makan, umpamanya seperti itu. Ada usaha dari engkau. Ketika sudah enggak ketahuan dan engkau sudah berusaha mencarinya dan engkau sudah bertobat dengan taubat dan nasuha, maka engkau keluarkan senilai dengan yang engkau makan. Diperkirakan sedekah untuk pemiliknya. Nggak tahu kita, ya Allah sampaikan, ya Allah dulu ada anak pernah makan roti, nggak tahu punya siapa. Mungkin roti itu ya harganya sekarang 10.000, maka 10.000 engkau sedekahkan atas nama orang. Sehingga pada hari kiamat orang itu sudah dapat pahala. Dari apa? Dari dosa yang kau lakukan. Karena pada hari kiamat akan diambil pahala kita sama orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan kita sudah sedekahkan untuk pahala dia menggantikan roti yang pernah kita makan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir, kita masuk ke kuis ya. Bicara kuis. Nah, mungkin ada 2 pertanyaan. Satu buat anak-anak yang di rumah Quran. Yang satu buat jamaah yang hadir. Baik, pertanyaan pertama. Kenapa dianjurkan meminta orang yang bersuara merdu untuk membacakan Al-Quran? Kenapa? Apa Ustaz? Ini pertanyaan untuk santriwati atau Untuk santriwati nggak apa-apa. Untuk santriwati. Kenapa dianjurkan untuk meminta orang yang bersuara merdu membacakan Al-Quran? Karena Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga suka mendengarkan orang lain
yang bacaannya merdu, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya. Kenapa? Karena dicontohkan sama Nabi SAW. Karena juga ini kebiasaan para salafus saleh. Karena juga di situ ada perintah dari Allah untuk kita mendengarkan Al-Quran dan mentadabburinya. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan agar kita menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Dan tidak semua orang suaranya bagus. Jadi yang pertama itu. Pertanyaan yang kedua. Kenapa kita tatkala membaca Al-Quran tidak harus memulai dari awal juz atau awal hizib? Tidak harus ya. Kenapa kita kalau baca Al-Quran tidak harus dari awal juz? Bahkan nggak boleh dari awal juz dalam beberapa juz umpamanya. Kenapa? Silakan untuk yang di Zoom yang ingin menjawab bisa resen terlebih dahulu. Tidak ada yang resen, Ustaz. Bagaimana? Apakah untuk santri? Buat santri, bismillah. Ada Ustaz satu yang resen. Ummu Ikhwan, tafadholi. Ya, Ummu Ikhwan. Bagaimana Ummu Ikhwan? Afwan, Ummu Ikhwan suaranya belum terdengar. Bagaimana Ustaz? Apakah diberikan ke santriwati? Bismillah. Sudah melihat ini? Karena apa? Karena agar ayatnya nyambung dengan juz yang sebelumnya. Arti ayatnya nyambung dengan juz sebelumnya itu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Karena terkadang awal juz itu berkaitan dengan akhir dari juz sebelumnya. Jadi ayatnya itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Itu penyebabnya kenapa Imam Nawawi melarang hal itu ya. Dan beliau menjelaskan itu hal yang tidak pantas sebenarnya. Jadi tolong buat para penghafal Al-Quran, walaupun dia menghafalkan juz, awal juz 25 umpamanya, tapi kalau memang ayatnya ternyata bersambung dengan sebelumnya, tetap ketika dia membacanya, membaca dengan ayat yang bersambung. Di sini diperlukan memahami artinya. Karena anak-anak ini tidak banyak yang tidak mengerti artinya, maka mau tidak mau para guru, para mukri, para ustadz ini mengingatkan. Karena pembagian juz, ahzab, a'syar itu ijtihad. Hanya untuk memudahkan Quran jadi 30 juz seperti itu. Tapi bukan berarti pembagian itu harus seperti itu. Jadi harus baca dari juz 25 dari awal juz, nggak boleh dari sebelumnya. Ini tugasnya siapa? Para ustadzah, para ustadz yang mengajarkan. Sehingga anak-anak faham. Karena mereka, apalagi yang di Indonesia, mereka nggak faham kebanyakan dengan arti dari Al-Quran. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga
bermanfaat dan menjadi bekal buat kita, buat anak-anak yang menghafal Al-Quran agar mereka lebih baik lagi. Dan sekali lagi jangan tergiur dengan banyaknya yang mengamalkan hal itu. Sehingga ketika engkau tidak mengamalkan hal itu, engkau dianggap sesat atau dianggap datang dengan hal yang baru. Ini Imam Nawawi sudah menjelaskan 800 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.